Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kalau itu mau ditingkatkan ke penyidikan, ya silakan nanti lakukan penyidikan sebaik-baiknya dan buktikan memang kalau ada pasal-pasal itu terbukti atau enggak. Silakan saja nanti diikuti dan saya siap menjalani itu dan biarkan publik yang menilai. Ya kalau kita ini bukan soal segera-segera ya. Saya cuma pengen bertanya juga kenapa sih buru-buru amat? Kok buru-buru ingin menaikkan kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh. Dan simpel sekali ya, ijazahnya hadir kan begitu selesai gitu kan. Ya, tapi kenapa buru-buru ingin segera menaikkan kasus ini ke arah yang lebih lanjut dan sebagainya itu untuk apa gitu. Sahabat Kompas TV, kasus pencemaran nama baik terkait tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo resmi naik ke tahap penyidikan setelah gelar perkara dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Polisi menyatakan telah menemukan unsur pidana. Untuk memahami lebih jauh langkah hukum ini, kami mewawancarai Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi, mantan penasehat Kapolri. Nah, langsung saja nih Pak Arianto. Apakah Ya, kasus Jokowi yang naik ke penyidikan berarti sudah ada tersangka? kalau kemarin tuh yang di Polda Metro dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan itu baru namanya dinaikkan penyidikan. Jadi posisinya itu yang tadinya itu kalau penyelidikan itu tidak pakai surat perintah penyidikan dan sebagainya. Nah, besok ini untuk Mm. tindakan-tindakan selanjutnya semua itu pro justisia. Jadi misalkan manggil orang pakai pro justisia. Kalau nggak dipanggil dipanggil nggak mau datang bisa dijemput. Barang-barang yang lain disita dan sebagainya. Tetapi sampai kemarin belum ada tersangkanya karena apa? Proses penyidikan itu adalah serangkaian tindakan daripada penyidik untuk mengumpulkan barang bukti untuk membuat terangnya perkara dan menemukan tersangka. Nah, sekarang Polda Metro pasti akan mengumpulkan yang kemarin hasil lidik itu kan didapatkan dengan apa cara penyelidikan biasa yang tanpa pro justisia kan. Jadi itu harus dimasukkan di dalam pro justisia sehingga itu memenuhi syarat untuk jadikan barang bukti yang masukkan dalam berkas. Nanti dari penyidikan-penyidikan itu nanti akan kelihatan oh si A ini dalam kena pasal apa, si B kena pasal apa, barulah nanti mungkin ditentukan tersangkanya. Jadi kalau menentukan tersangka kan mesti tersangka ini apa melanggar pasal ini kan tidak semua itu tersangkanya ada berapa tuh 4 atau 5 ya itu nanti porsinya masing-masing seperti si Roy mungkin itu dia di samping pencemaran juga dia ujaran kebencian ujaran kebohongan kalau yang lain tuh bu siapa bu itu yang lain itu hanya mungkin bunyinya ujaran kebencian atau apa dan sebagainya kira-kira gitu jadi kemarin itu dinaikkan di dalam penyidikan, artinya tingkatnya sudah naik dari penyelidikan dan ke penyidikan, tetapi tersangkanya belum disebutkan siapa tersangkanya. Kalau melihat dalam kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi ini ya Pak ya, Ya, apa artinya 5 orang kemarin itu sudah bisa disebut sebagai tersangka Pak? ya gini, itu yang di Polda Metro itu dulu kan pertama kali ya diawali dari laporan polisi dari Pak Jokowi. Ya. Intinya kalau dari Pak Jokowi itu yang ditekankan adalah pencemaran nama baiknya. Karena beliau kan yang selama ini kan memang dia dibully terus lah sama si S itu. Nah, Hmm. tapi kemudian waktu Hmm. waktu itu dilaporkan ke Polda Metro, itu kan pengacaranya yang paling hebat itu kan, yang pakai andeng-andeng di sini itu kan selalu membohongi rakyat itu menurut saya. Dia kan mengatakan, "Oh, kenapa itu kok ada pasal diselundupkan gitu kan. Itu Hmm. kan hanya pasal pencemaran namanya. Disitulah dari dulu itu dia itu nggak suka dengan saya karena saya mengatakan bahwa itu pasal yang bisa ditunjukkan itu bukan hanya pencemaran saja itu banyak itu pasal yang lain ujaran kebencian itu wah langsung dia mencak-mencak kan marah makanya selama ini dia menyerang saya karena dia nggak mau itu pasal-pasal yang lain itu dimasukkan dalam situ mau dia itu cuman pencemaran. Nah kalau pasal pencemaran itu berarti yang boleh lapor hanya orang yang dicemarkan kan gitu. Dan kemudian pasal pencemaran itu apa hukumannya kan ringan gitu.
Tetapi saya sebagai penyidik, saya sudah membaca dari dulu, pasti di samping adanya pencemaran, pasti bisa ujaran kebencian, menghasut, provokasi, ujaran kebohongan, itu pasti bisa masuk gitu. Saya pikir dulu pasal-pasal itu akan digali sendiri oleh penyidik, tetapi ternyata tidak. Menyusul kan ada laporan-laporan baru tuh, yang laporannya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, itu kan bunyinya kan itu ujaran kebencian, provokasi, bukan pencemaran, karena dilaporkan oleh orang yang lain yang bukan yang dicemarkan. Kan itu kan dilaporkan oleh orang lain ya, banyak orang ya itu. Nah, makanya yang kemarin itu diumumkan oleh Polda Metro, yang dinaikkan dalam penyidikan itu adalah laporan polisi. Dari berapa itu ada 6 atau berapa saya lupa ya, nggak bisa merinci saya, ada yang cabut, kemudian kalau yang nggak dicabut itu dinaikkan dengan apa, menjadi penyidikan gitu. Artinya kalau dalam penyidikan itu pasti nanti kemudian akan dicari tersangkanya itu tadi, seperti yang saya katakan itu tadi. Jadi intinya Oh, yang disasar nanti penyidikan ini tidak ada penyidikan pencemaran nama doang, tapi pasti pakai ujaran kebencian, hasutan, kemudian ujaran kebohongan, ya, dan sebagainya itu yang nanti akan menjadi penyidikan. Ya, kira-kira begitu. oh, berarti tuh potensinya 5 orang ini tuh jadi semakin mengerucut gitu ya, Pak ya? Ya, sangat-sangat berpotensi untuk menjadi tersangka 5 orang itu. Gitu. Karena sudah dilakukan penyidikan kan. Gitu. Jadi 5 orang itu pasti berpotensi menjadi tersangka, entah nanti tersangka untuk pasal-pasal apa, itu nanti sesuai dengan bukti-bukti yang dikumpulkan. Kan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik kan banyak sekarang ya. Saksi Hmm. aja kemarin 50, 49. Saksi ahlinya ada 7, gitu kan. Tetapi Hmm. saksi-saksi bukti, bukan alat bukti jejak digital itu banyak sekali. Karena kasus mereka ini kan kalau untuk ujaran kebencian, menghasut, kan gampang tinggal mencuplik-cuplik daripada jejak digital aja. Apa yang mereka misalkan dia menghina apa, hakim itu apa dikendalikan oleh Jokowi, Polri apa itu tunduk pada ini. Nah, itu mah kan menghasut rakyat untuk nggak percaya pada ini. Ini jejaknya banyak sekali itu berulang kali. Dan kalau kita lihat di dalam apa medsos itu kalau sekali dia tebarkan gitu yang membaca orang ratusan ribu itu kan berarti sudah tersebar berapa ribu orang kan itu. Itulah kira-kira kan cara membuktikannya itu mudah sekali karena berapa kali dia menghasut itu kalau kalau orang ya menghasut orang secara lisan gitu kan cuman sekali aja ya ketika itu aja Hmm. orang yang lain. Tapi kalau dia menghasutnya ditebarkan lewat ini medsos ini begitu lihat podcast seperti sekarang ini gitu. Kita kalau menghasut itu, kan followernya berapa itu? Berarti udah dia menghasut disampaikan berapa berapa ribu orang misalkan gitu. Belum nanti kalau diulang-ulang di forward dan sebagainya. Ya, jadi pembuktian untuk ujian kebencian itu lebih mudah untuk mendapatkannya dari jejak digital itu karena jejak digital itu nggak bisa dihapus kan oleh yang bersangkutan. Kira-kira gitu. Jadi potensinya sangat tinggi sekali. Kalau mereka mengatakan selama ini, wah itu kan kan ini hanya pencemaran. Itulah yang dari dulu dia tuh berusaha keras supaya pasal-pasal ujaran kebencian itu nggak bisa dimasukkan gitu. Mereka kerja keras. Disitulah saya akan katakan sekarang ya. Ini kasus ini sebetulnya ini kemarin gitu tuh apa rakyat itu terlalu banyak dibohongi oleh mereka itu. Karena mereka itu menebarkan kebohongan-kebohongan. Kebohongannya mau contohnya misalnya ya, itu mengatakan dia melakukan kebohongannya kan gini, menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Dasarnya dia menuduh hanya karena dia pernah meneliti kan gitu kan dengan cara yang saintifik dan 90 apa 11 triliun apa apa palsu kan ngomong gitu. Kemudian si Rismon itu menuduh bahwa skripsinya nggak benar gitu kan, ada penggunaan profesor dan sebagainya itu kan dasarnya tuduhan itu semua kayak gitu. Ternyata kemarin dari gelar yang digelar di eh, gelar terbuka kemarin apa gelar misalnya gelar khusus itu ya. Memang Gelar. kemarin dari Gama itu menceritakan bahwa apa-apa yang dituduhkan sebagai kejanggalan oleh mereka itu ya. Misalnya itu skripsi itu kan tidak ada lembar pengesahannya. Nah, itu berarti kan palsu dianggap gitu kan. Apa ceritanya Gama? Iya Pak, itu yang skripsi yang seperti Pak Jokowi itu dari alumni 80 orang itu hampir 50% kayak gitu Pak. Karena apa? Dulu orang itu berskripsi ngetik sendiri dan kemudian lembar pengesahan itu tidak harus sama-sama dengan ketikan yang dalam skripsinya. Sehingga orang-orang yang mempunyai skripsi yang seperti Pak Jokowi itu banyak. Jadi kesimpulannya bukan itu karena nggak sama
kemudian dianggap itu palsu kan gitu. Jadi itu sudah jamak gitu. Termasuk juga dengan profesor itu ada Soe, ada Su gitu kan. Kan Mm-mm. bolak-balik dia memenangkan di sana. Ini kan palsu berarti. Ini kan kecurangan gamma gini-gini melindungi kan itu si Suryo kan ngomongan gitu. Mm. Padahal Gama itu mengatakan, Pak, itu karena profesor itu dulu dapat doktornya tuh tahun sekian, tapi pengukuhannya baru tiga tahun kemudian. Sehingga selama kurun waktu itu ada yang isinya soe, ada su. Dari jasa 80 orang itu sebagian bilang sekian persen, ada yang pakai soe, pakai su. Itu jamak. Jadi itu bukan suatu mentang-mentang Pak Jokowi itu nggak ada. Itu kan ditebarkan sebagai ini. Apa 1000% bahwa itu palsu kan ngomong isi respon kayak gitu kan. Itu contoh gitu. Jadi terus termasuk apa lagi ya? Ijazah yang dibandingkan itu. Mm-mm. Yang dibandingkan kan waktu itu kan dari Barsen nggak ngambil tiga itu ya. Tiga kan. Sama si Iya. Roy ya, tuh, terang aja tiga itu kan dari anu. Yang teman-temannya yang disodorkan itu yang palsu sama palsu dibandingkan. Kan itu kan. Itulah fitnah itu ujaran kebohongan yang disampaikan oleh Roy itu pada publik. Padahal yang tiga itu diambil daripada 10 sampel tadinya. Dan setiap sampel itu isinya ada 20 dokumen. Bukan hanya ijazah asli doang itu yang bukan fotokopi ijazah kan ijazah kan nggak ada yang asli ya di Oh apa ya. perpustakaan itu adanya cuman kopi ya gitu ya. Tapi 20 Mm-mm. dokumen itu mulai dari ijazah sampai data-data yang sangat detail mengenai kapan dia bayar kuliah, kemudian daftar nilai dan sebagainya itu dari tiga itu dibandingkan karena apa? Karena masuknya pendidikannya sampai lulusnya sama gitu. Jadi kan itu memenuhi syarat kan untuk perbandingan gitu. Nah itu jadi bukan hanya kopi jasa itu yang sampaikan itu yang oleh si Roy dituduhkan itu dipilih sengaja yang sama-sama palsunya kan gitu. Itu kira-kira gitu. Jadi saya akan mengatakan di sini ya, sorry ya saya ngomong di podcast ini, saya bukan ngomong kepada presenter supaya saya terkenal enggak. Saya misi saya adalah menerangkan pada rakyat apa yang Mm-mm. terjadi sesungguhnya. Kan saya kan dari dulu kan ngomong gitu. Apa yang terjadi sesungguhnya itu inilah rakyat perlu ketahui. Karena sampai sekarang ya gara-gara bualan mereka itu rakyat kan baru semua terkooptasi ya mengatakan bahwa jasa Pak Jokowi itu palsu, polisi didikte oleh Pak Jokowi. Itu yang saya sekarang tentang habis-habisan. Karena rakyat terframing untuk itu. Strategi mereka itu ya adalah memprovokasi supaya rakyat benci dengan aparat, tidak percaya dengan hakim dan sebagainya itu kan. Ini harus diluruskan nih kalau enggak kan terjadi keterbelahan di lapangan. Kira-kira itu Bu. Oh Jadi iya. apa yang terjadi sekarang itu kemarin itu ya dari gelar itu makin terbuka terang benderang bahwa apa yang mereka tuduhkan selama ini, dalil-dalil yang mereka tuduhkan selama ini itu Mm-mm. adalah dalil yang tidak benar, tapi dia sampaikan pada rakyat seakan-akan itu benar. Itu tadi. Mm-mm. Jadi contoh ya mengenai penelitian itu, penelitian saya Mm-mm. ulangi lagi ya, dia kan bilang saya ini meneliti, tidak boleh dibantah kan gitu kan. Saya pakai Mm-mm. teknik apa? Apa digital forensik dan sebagainya. Silakan. Tetapi yang dia umpetkan oleh pada publik itu sampel yang diambil dia itu untuk membandingkan. Bukan sampel dari ijazah yang didapat dari Pak Jokowi entah itu dituduh palsu atau enggak. Kalau penelitian yang betul kan gitu harusnya tuh didapat dulu mana dituduh ya palsu, kemudian itu dibandingkan dengan yang ada di tempat dokumen di Gama itu. Kalau ini kan enggak, sampel itu aja bolak-balik kemarin diakui oleh si Roy lagi itu bahwa itu sampel yang diambil dari si Sandi, salah seorang anggota itu ya, yang mengupload ke atas, kemudian itu di copy dan kemudian itu yang dibandingkan kan konyol kayak gitu tuh. Ketika kita tersesat ya, saya tanyakan itu kalau itu sampel kan mungkin itu sampelnya yang di-upload itu kan palsu. Ya salahkan dia dong, jangan salahkan saya. Cara berdiskusi itu dia kayak gitu. Salahkan dia kalau itu palsu, jangan salahkan saya yang meneliti. Itu Bu yang saya bilang itu pembohongan besar-besaran pada publik itu. Yang ini harus publik ketahui ya. Saya mengatakan ini karena apa? Karena Mm-mm. rakyat sekarang itu yang di lapangan sana terbelah menjadi orang yang antara percaya dengan tidak. Bukan rakyat jelata saja, rakyat yang awam saja. Sampai profesor teman saya, senior saya tuh, itu percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itulah Bu kegilaan daripada mereka itu untuk membodohi rakyat itu. Yang harus saya terangkan jelas sekarang ini bahwa arahnya adalah kayak gitu. Jadi saya bukan belain Pak Jokowi ya, bahwa Pak Mm. Jokowi itu kan, tapi saya menerangkan kebenaran yang ada dan kecurangan yang selama ini mereka lakukan gitu. Yang selama ini disembunyikan oleh rakyat dan itu kasihan sekali membuat rakyat itu resah kan, membuat keterbelahan. Mereka selalu mengelak bahwa
Saya itu menyampaikan kayak gini nih ya. Masa saya dianggap saya memecah belah, mana buktinya kalau menghasut orang di lapangan itu mengikuti hasutan saya. Lah Hmm. seorang orang kan sekarang tanpa diketahui Hmm. diomongin bahwa itu ijazahnya Pak Jokowi palsu. Semua kan ikut-ikut menuduh. Itu yang Hmm. dianggap itu kegaduhannya cuma di medsos itu nggak masuk dalam putusan MK itu katanya. Padahal kan kegaduhan itu tidak hanya di medsos saja, tapi di masyarakat. Di lapangan sana sudah terjadi keterbelahan pendapat ya antara tidak percaya sama aparat, tidak percaya pada negara, dan kemudian hanya seakan-akan aparat itu didikte oleh Pak Jokowi itu. Itu yang saya nggak bisa terima ya. Makanya misi saya adalah saya menerangkan pada rakyat ini loh yang terjadi ya, supaya rakyat bisa memahami ya bahwa itu semua yang mereka sampaikan itu tidak benar menurut ukuran saya gitu ya. Tinggal nanti silakan aja ikuti tempat perkembangan ya, karena kalau penyidikan itu maka otomatis nanti pembuktiannya masuk kepada pengadilan gitu. Nah, selama ini kita tunggu saja dengan naiknya penyidikan saya lega ya karena akhirnya Polda Metro nggak ragu-ragu memproses nanti mudah-mudahan berkas cepat selesai nanti akan disidangkan di sana gitu. Oh, berarti kasus ini tuh lebih condong ke akan langsung ke meja hijau gitu ya Pak ya? Ya, ini tinggal ini kan penyidikan ya. Penyidikan itu adalah mengumpulkan barang bukti yang pakai pro justisia, judulnya itu berkasnya itu apa? Berarti apa? Berita acaranya di atasnya ada pro justisia itu untuk keadilan. Jadi Hmm. bukti-bukti nanti akan diramu di dalam satu berkas. Bukti-bukti yang tadinya sudah dikumpulkan itu dikasih apa? Barang sitaan ya, berita sitaan. Kemudian itu semua akan diramu di dalam suatu berkas. Yang berkasnya itu isinya membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli. Kalau itu asli, maka kemudian tuntutan-tuntutan bahwa itu melakukan apa fitnah ataupun ujaran kebencian itu baru bisa dinyatakan memenuhi unsur gitu. Makanya besok berkas ini ya itu ada Hmm. dua, satu pembuktian bahwa ijazah Pak Joko itu asli ya. Di samping mengambil dari putusannya di Baris Krim ditambah lagi dengan yang disampaikan sendiri oleh Gajah Polda ya. Samping itu juga bukti-bukti yang itu tadi saya bilang jejak digital yang mengatakan bahwa ini memang terjadi ujaran kebencian. Kalau itu dikirimkan ke jaksa, nanti jaksa akan meneliti, kemudian apakah memenuhi syarat untuk menjadi tuntutan. Kalau memenuhi oleh jaksa nanti akan dikirim ke hakim. Disitulah nanti baru disidangkan. Di dalam sidang itu nanti prosesnya akan pemeriksaannya adalah mencari lihat saksi-saksi dan bukti-bukti untuk menjurus untuk menerangkan apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu gitu. Dan kemudian barulah pada bukti-bukti mengenai apakah ujaran kebencian dan sebagainya itu terbukti apa tidak. Jadi kayak gitu prosesnya itu. Jangan diadang-adangi sekarang ini. Kan mereka kan selalu menentang itu buktinya si apa tuh Bambang yang ada di sana dihukum sebagai ujaran tapi buktinya ijazah nggak dibuktikan oleh hakim. Mereka kan menuduh hakim itu hakim dikendalikan oleh ini Pak Jokowi. Gama pun dituduh bahwa Gama dituduh sekongkol dengan Pak Jokowi. Terlalu itu Bu. Jadi orang itu terlalu memfitnahnya itu terlalu nggak pakai menurut saya nggak pakai moral ya gitu. Orang institusinya dia sendiri kok dituduh sebagai itu hanya karena dugaan dia bahwa itu ijazah itu palsu dengan cara pembuktian yang nggak benar itu tadi gitu. Itu kira-kira yang terjadi Bu. Gini Pak, saya lagi balik lagi ke gelar perkara khusus kemarin nih. Ya, Bagaimana menurut Pak Arianto, ada kaitannya dengan kenaikan ke status penyidikannya? Itu tuh dilihatnya dari mana aja sih Pak sebenarnya? oke. Gelar perkara khusus kemarin itu itu Hmm. diselenggarakan karena adanya keberatan daripada mereka. Kan selama ini ya Bareskrim itu kan menyelidiki kasus ini karena laporan atau bukan laporan ya, pengaduan daripada mereka itu ya. Pengaduan bukan Pak Roy tapi itu TPU apa saya lupa lah istilahnya itu tim pembela TPUA Pak. TPUA apa saya lupa terus kalau singkatan itu karena itu oke mereka kan TPUA itu tim pembela apa tim pembela apa sih singkatan apa sih Bu? TPUA ya oke lah TPUA melaporkan kepada Bareskrim mereka maunya dulu membuat LP bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Tetapi oleh Bareskrim waktu itu karena mereka tidak bisa menunjukkan bukti yang otentik bahwa itu palsu, maka itu dianggap sebagai suatu pengaduan saja. Apakah ini ada pidana apa tidak? Gitu, oke kan? Mm-mm. Dari pengaduan itu kan mulai bulan Desember itu dilaporkan.
Bareskrim mencari-cari keterangan untuk menunjukkan bahwa apakah ini jasa palsu apa tidak kan gitu kan. Sementara mereka sendiri tidak memberikan bukti-bukti yang konkret. Yang mereka bilang katanya ngasih bukti-bukti yang lengkap, padahal kan mereka enggak, karena akhirnya Bareskrim setelah mengadakan penyidikan sampai kemarin itu berkesimpulan tidak ada apa unsur pidana. Jadi kalau penyelidikan itu tujuannya adalah kan serangkaian daripada tindakan penyelidik untuk menentukan apakah ada tindakan pidana apa tidak dari yang dilaporkan itu. Ternyata setelah 6 bulan itu dilakukan penelitian ya. Itu dari penelitian itu apa? Bareskrim sudah meneliti 50 saksi loh. Mm-mm. Kemarin dari gelar itu kelihatan dari 50 saksi, 12 TKP didatangi, alat bukti banyak sekali lah gitu. Bahkan melakukan perbandingan di lapor. Itu tadi yang saya ceritakan itu tadi. Dari Mm-mm. penelitian itu semua, Bareskrim tidak menemukan adanya unsur pidana. Makanya dia diumumkan waktu itu penyelidikan itu dihentikan. Itulah pengacaranya yang hebat tuh nyap-nyap lagi tuh. Wah itu nggak bisa tuh, nggak ada dalam aturan KUHP dan sebagainya gitu gitu. Menurut Perkap nomor sekian 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 ada begini. Saya bilang, yang bikin perkap itu saya. Yang mengenai bikin perkap mengenai penyelidikan itu saya. Waktu itu kasih pinkum karena di dalam KUHP tidak ada. Dan itu, Mm-mm. jadi tidak ada dalilnya bahwa kalau penyelidikan itu nggak boleh meriksa lapor dan sebagainya itu. Kok menyita-nyita dan sebagainya. Kan yang dikomplainkan nggak gitu. Tapi intinya dia ngomong gitu tuh hanya untuk mencekoki rakyat. Makanya melalui inilah saya sampaikan pada rakyat ya. Bahwa apa yang disampaikan oleh advokat itu, pembohongan besar itu. Karena strategi mereka adalah framing supaya rakyat itu benci pada aparat dan tidak percaya pada aparat. Itu yang terjadi. Oke, saya teruskan ya tadi yang mengenai yang terjadi penyelidikan tadi. Akibat Mm-mm. daripada dihentikan itu, ketika mau dihentikan itu, dulu ya saya ngomong telepon sama Direktur Pidana Umum. Saya penasihat Mm-mm. ahli ya. Saya memberikan saran-saran itu demi kebahagiaan polisi dan demi supaya rakyat tidak sampai terkecoh. Makanya saya ngomong sama dia, Dek, kalau Anda mau menghentikan penyelidikan ataupun penyidikan, Anda sebaiknya gelar itu terbuka, dibuka supaya rakyat tahu. Tapi rupanya Barreskrim waktu itu memilih tidak melakukan gelar terbuka. Memang tidak ada aturannya sih harus terbuka enggak. Cuman kalau Mm-mm. gelar terbuka itu keuntungannya publik akan lebih lihat bahwa ini transparan kan gitu kan. Iya. Tetapi kebiasaan polisi dari zaman dulu itu tidak suka melakukan gelar terbuka itu. Makanya kemarin itu ya, Barreskrim dengan tidak memenuhi saran saya, tidak salah, SOP-nya nggak salah. Tetapi dia risikonya kan akhirnya gitu kan, diserang banyak-banyak. Nah, Mm-mm. itu udah saya sampaikan sama itu. Anda nanti kalau tidak gelar terbuka, Anda pasti akan diserang banyak. Ah, benar, belum seminggu udah diumumkan bahwa ini nggak ada pidana dan sehingga penyelidikan dihentikan. Ya udah pasti dia protes, apalagi mereka itu wah ngomong di mana-mana itulah contohnya gitu kan. Makanya saya bilang akhirnya dia mengajukan ulang kan. Dan memang di Iya. dalam itu diatur kalau ada keberatan bisa dilakukan lakukanlah gelar ulang kemarin itu. Sebelum Mm-mm. gelar ulang udah tak sampaikan pada mereka ini loh gelar-gelar terbuka atau khusus ini fungsinya adalah menampung keberatan Anda. Anda kan ingin menyampaikan kan ada bukti-bukti baru, ada bukti ini yang mengatakan bahwa mereka itu pelanggar kan gitu kan. Mm. Saya wanti-wanti pada mereka beberapa seminggu atau 2 minggu sebelum gelar khusus itu sampaikan ya kepada Mm. dua pihak nih. Kan saya di TV bolak-balik kan saya sampaikan gini. Iya. Besok ya kalau gelar khusus itu Anda bawa barang bukti sebanyak-banyaknya. Mm. Bukti itu Anda bawa dari Mm. pihak Roy maupun dari pihak yang ini, Pak Jokowi. Bukti yang banyak. Iya. Jangan hanya bukti yang digambar-gemborkan di medsos ini. Itu nggak ada nilainya. Karena kalau bukti di medsos itu kan nggak bisa dimasukkan dalam berkas. Tapi kalau Iya. besok ini bisa dimasukkan. Udah saya peringatkan gitu kan. Kemarin jalanlah itu apa gelar terbuka Cara itu. khusus gitu ya yang Gelar dimintain khusus itu, PUA. ya, seperti yang saya prediksi, gelar khusus itu pasti nanti ya bunyinya begini. Satu, Bareskrim akan menerangkan bagaimana yang sudah dikerjakan. Karena di dalam gelar khusus itu fungsinya ada dua. Satu, untuk mengoreksi apakah Bareskrim selama ini sudah melakukan fungsinya oleh Wasidik kan itu yang menyelenggarakan itu Wasidik. Jadi Mm. yang nomor satu mengoreksi apakah Bareskrim sudah sesuai dengan SOP-nya. Yang kedua, apakah sudah sesuai semua alat bukti itu dimasukkan apa tidak gitu. Nah, makanya kemarin dua fungsinya gelar apa khusus itu tadi. Nah, betul kemarin gelar itu dibagi menjadi Mm. dua. Di seksi satu, nah ini saya juga menyayangkan ya gelar di Mabes kemarin itu.
Kalau Mm-mm. bayangan saya, nek saya mengadakan gelar khusus kayak itu, ya sudah nggak usah dipisah-pisah. Kalau kemarin dipisah-pisah, gelar satu itu bu isinya Mm-mm. Bariskin menceritakan secara singkat apa yang dilakukan, terus kemudian dari pihak yang keberatan dikasih kesempatan untuk menyampaikan apa keberatan dan menambahin barang-barang bukti yang ada. Habis itu baru pada pihak yang kedua, yang anunya Pak Jokowi itu menyampaikan barang bukti barangkali ada yang ingin disampaikan. Dan kemarin dikasih kesempatan juga masing-masing minta mau bawa saksi gitu kan. Kan Mm-mm. silakan aja, boleh bawa saksi. Waktu itu kan pihaknya Pak Jokowi keberatan, wong itu sudah dihentikan kok ada saksi lagi. Tapi akhirnya dia mau juga. Nah, digelar yang kemarin itu, yang seksi pertama itu, pertama kali Barreskrim menceritakan tapi hanya singkat. Mm. Kemudian baru pihak mereka, Roy CS itu, kasih kesempatan itu lama loh. Yang di mereka itu mulai, gelar itu mulai jam 10 ya. Bareskrim paparan kurang lebih setengah jam, sisanya diberikan kepada mereka sampai jam 1.30 gitu. 2 jam sendiri mereka dikasih kesempatan untuk menyampaikan itu tadi. Tapi yang disampaikan ya kembali apa yang diomongkan di TV itu, dia sampaikan lagi bahwa saya sudah melakukan penelitian gini-gini seperti si Roy itu dan penelitian yang bohong itu tadi disampaikan lagi di situ gini-gini gini. Si Respon juga sama mengulang lagi. Dia Mm. malah menghujat Bareskrim ini saya bukannya benci tapi baik karena dia saya ingin polisi yang bagus. Tapi ya itu menghujat nggak percaya sama itu gitu. Jadi kesimpulannya mereka Mm. tidak menyampaikan bukti-bukti yang konkret untuk menambah kekuatan mereka. Yang disampaikan itu menurut saya buktinya ya tidak ada apa daya untuk menambah ke, ke kecermatan alat bukti mereka. Gitu. Sementara saksi yang dibawa oleh Iya, Pak pihak Jokowi. Pak Jokowi di situ kan dia saksi yang ahli forensik beneran. Iya. Sementara kalau saksi Pak Roy itu mengatakan ahli forensik, tapi kan dia nggak punya apa surat-surat karena kemarin nggak diperlihatkan surat dia punya itu. Kompetensi dia sebagai saksi ahli, pengalamannya, kemudian kredibilitasnya itu mereka nggak bawa. Saya pikir waktu itu ketika saya udah peringatan gitu kan dibawa di situ dong gitu kan supaya ini kan. Mm. Tapi enggak, sama juga dengan respon. Nah, akhirnya ketika dia paparan itu, paparan daripada saksi ahli dari Pak Jokowi, dia nyampaikan, saya ini ahli forensik. Dia menyangkal, nggak bisa itu kalau bukti analog Pak Jokowi itu dibuktikan dengan digital. Ella Mm. itu diterangkanlah gini, 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 dan sebagainya. Itu kan mementahkan daripada apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu. Makanya Mm. kesimpulan daripada Barreskrim ya udah pasti. Itu tidak ada menambah kekuatan mereka itu. Kan gitu kira-kira ya. Tapi ini saya teruskan. Itu gelar yang pertama sampai jam 2. Mm. Oh Gelar ya. kedua dilanjutkan. Oh Nah, gelar yang kedua itu mereka nggak ikut. Itu tadi. iya. Oh, saya tambahkan ya. Gelar satu pun itu si pengacara yang hebat itu nggak masuk dalam. Jadi dia nggak ngerti apa yang terjadi di dalam pengacara yang banyak ngomong tadi itu loh, yang banyak membohongi itu tadi. Iya, Yang iya. pakai andeng-andeng sini itu gitu. Itu kan dia nggak ikut, jadi nggak tahu persis apa yang terjadi di situ. Tapi kan di luar kan dia ngomong-ngomong wah ini. Itu oke saya teruskan ya mengenai yang gelar yang kedua Versi itu. keduanya Pak gimana Yang tuh? kedua ya, itu Mm-mm. ada kesaksian dari Gajah Mada. Ada dua saksi itu yang datang situ adalah yang pegang perpustakaannya, kepala studi atau saya nggak ngerti ya jabatannya, dan saksi yang netral dari UI. Saksi yang itu akan menilai apakah ini unsur pidananya ada apa tidak gitu. Nah, dari Mm-mm. Gama itu, paparannya itu, karena waktu kesempatan yang kedua itu, oh ya saya lupa ya tadi, dari pesawat pertama sampai kedua itu, semua di samping dihadiri oleh para pihak, juga dihadiri oleh pengawas. Pengawas internal polisi itu semua hadir. Propam, Paminal, kemudian Irwasum. Itu hadir semua, itu pengawas internal polisi namanya. Wasidik kan jelas ya karena mimpin ya. Kemudian pengawas eksternalnya dari Kompolnas, dari Komisi 3 gitu. Sehingga saya itu sama Komnas HAM entah datang entah enggak saya enggak begitu jelas. Tapi kira-kira yang Ombudsman. Jadi udah lengkap kemarin itu pengawas luar itu. Oke, sayangnya di dalam yang sidang pertama itu yang hadir dari para pihak itu cuma di seksi 1, tapi di seksi kedua itu yang semua itu tadi masih tetap kecuali yang Komisi 3 pulang duluan. Jadi di seksi yang Oh. kedua itu dikasih kesempatan pada Kompolnas, Ombudsman untuk nanyakan
keterangan-keterangan barangkali yang apakah ini kurang apa tidak. Disitulah Mm-mm. makanya Kompolnas kemarin kan yakin karena apa? Kompolnas itu menanyakan kepada Gajah Mada, Pak, ini gimana sih keterangannya kok ada yang janggal-janggal ini tadi? Kan mereka kan menuduh itu palsu kan janggalnya Pak. Skripsinya nggak ada pengesahannya, ada penggunaan SOE sama SU, terus kemudian apa yang banyak itulah, terus kemudian hasil penelitian itu kok kemudian ijazahnya Jokowi itu kan nyeleneh gitu kan. Gama itu Mm. menepis hanya dengan penjelasan begini. Itu tadi contohnya. Pak, yang kita bandingkan itu kemarin itu, Pak. Itu yang diambil oleh Barreskrim itu. Itu Astagfirullah. data mulai dari data lengkap itu. Data bukan hanya ijazah tapi mulai Pak Jokowi itu mendaftar Mm-mm. sampai kelulusan pengumuman Mm-mm. sampai apa kwitansi-kwitansi pinjaman ke perpustakaan sampai pelunasan bahwa dia sudah mengembalikan pinjaman kepada 3 library yang ada di situ. Jadi lengkap itu. Jadi makanya itu kan menepis itu tadi bahwa sanggahan daripada Roy bahwa 3 ijazah itu dikumpulkan oleh Gama untuk mendukung Pak Jokowi kan itu. Itu ada 10 bendel. Setiap bendelnya itu ada 20 lembar dokumen. Jadi yang dibandingkan bukan hanya sisa-sisa doang, tapi semua itu dan yang 3 itu diambil dari orang yang masuk sama, kemudian apa tuh memiliki pendidikan yang sama sampai lulusnya sama, makanya diambil yang 3 itu. Itu. Tapi masing-masing yang dibandingkan ada 20 eksemplar. Terus kemudian mengenai tadi kejanggalan yang dituduhkan mereka itu palsu, yaitu skripsi. Oleh Gamat tadi saya sampaikan tadi kan, Pak di sana itu Pak yang skripsi kayak gitu banyak Pak yang Pak Jokowi itu karena dulu memang mereka ngetik sendiri sehingga yang seperti Pak Jokowi itu bukan Pak Jokowi doang tuh mungkin ada berapa persen saya lupa persentasenya 16 atau berapa Mm-mm. gitu sama juga yang menggunakan SOE dan SU profesor itu separuh Mm-mm. separuh pakai SOE kan itu peralihan kayak gitu karena Mm. apa karena profesor itu dapat dokternya tahun segini pengukuhannya tahun segitu jadi pada era itulah terjadi perbedaan-perbedaan jadi di situ menepis Pak dari apa yang Iya. disampaikan oleh Pak mereka itu nggak benar Mm. dan kemudian kan mereka menyudutkan si Gama ikut-ikut membantu kan mereka kan selama gitu contoh misalkan harian KR pengumuman itu kan Mm. pengumuman kok pengumuman mengenai lulus apa tidak nah, tapi kemudian kan dia melacak waktu itu kan kok ada puasa itu kan dipermasalahkan oleh si Roy kan dia simpulkan Mm. bahwa itu kan nggak benar tuh itu mesti koran yang dicetak khusus untuk mendukung Pak Jokowi gila nggak itu cara dia memfitnah itu memframing rakyat itu padahal ya terus kemudian ketika diperiksa kembali kok nggak ada gitu kan si Roy kan pernah ngomong gitu kemarin Mm. Gama mengatakan Pak saya terus terang ya ketika ada rame-rame ini, dulu kita kan bebas saja lah, orang siapapun mau tanya boleh. Tapi Mm. gara-gara ini di framing-framing gitu, akhirnya kemudian apa? Bukti-bukti yang terkait dengan Pak Jokowi diamankan, sehingga tidak tidak semua orang boleh melihat. Oh. Disitulah kemudian si Roy ngomong bahwa kok bilang itu dia menuduh pada rakyat ya, memfitnah pada rakyat bahwa itu buktinya dihilangkan karena takut kebuka. Itu apa apa keterangan licik daripada dia itu untuk membohongi rakyat. Jadi Oh, dari situ gitu. jelas sekali Gama itu ya firm sekali dengan data yang ada ya, dokumen yang sangat lengkap, kesaksian-kesaksian yang masih banyak, foto-foto daripada temannya Pak Jokowi, kemudian sampai ditambah lagi dengan kesaksian di tempat dia KKN, sama juga kan bisa dilihat kan semua lengkap itu Gama bersikeras bahwa ini adalah memang Jokowi murid kami dan dia punya ijazah. Dari teori pembuktian yang wajar itu sudah cukup untuk membuktikan itu sebagai ijazah yang asli Bu. Karena kan analog ya. Kalau udah UGM mengeluarkan itu selesai. Disitulah saya jadi terbuka ya dan saya senang karena ada Mm. bahan saya untuk menerangkan pada rakyat, meyakinkan pada rakyat bahwa itulah yang terjadi dan itulah kecurangan mereka selama ini gitu. Itu kira-kira apa yang bisa saya terangkan dari gelar khusus itu. Nah, kalau kemarin itu Dokter Tifa sebelum pengumuman penyidikan itu sempat menyebut hal ini tuh buru-buru. Menurut Bapak, naik jadi penyidikan ini terburu-buru nggak sih? Ya itu istilah yang mereka, pokoknya mereka itu Bu, selama ini selalu mengubarkan
pengetahuan menohok kita bahwa kita itu melakukan penyidikan ataupun penyelidikan itu hanya atas titipan Pak Jokowi. Seakan kan kayak gitu kan yang dibikin. Lah kalau itu kemarin itu terburu-buru ya, kita bisa hitung itu ya. Mulai dari Pak Jokowi itu melapor sampai kemarin kan lidik ya, lidik ini sampai kemarin itu kan 2 bulan baru naik ke tingkat penyidikan. Itu pengacara yang hebat tuh ya sama dengan Bu Tifa itu ngomong itu buru-buru kan gitu kan. Hmm. Itu ya itu yang mereka sebarkan. Ya kalau menurut saya itu kelamaan kemarin tuh Polda Metro 2 bulan baru menaikkan sidik itu kelamaan menurut saya karena apa? Toh dari Bareskrim sudah menghentikan penyelidikan kira-kira berapa minggu yang lalu ya, sebulan yang lalu itu. Mestinya dengan modal itu Polda Metro sudah firm bahwa itu memang ijazah itu asli, tinggal dia meningkatkan dalam penyidikan dan kemudian menambah bukti-bukti bahwa itu berarti ujarannya itu ada. Jadi kalau mengatakan buru-buru, malah kemarin si pengacara hebat tuh ngomong itu Oh, lompat-lompat gitu. oh itu Itu Pak Ahmad ya, Khosinuddin. itu ngomong itu lompat-lompat. Yang kedua lagi, ketika kita diskusi mengenai ada kan Polda Metro mengumumkan saksi, Mm-mm. saksi ada 7 saksi ini. Apa komentar si komentar Profesor advokat yang gombalan itu? Kan ngomong gini, itu menunjukkan polisi bahwa polisi itu ragu-ragu. Coba gila nggak itu? Dia ngomong pada rakyat bahwa polisi karena ragu-ragu dia mengundang apa saksi ahli. Terus kemudian dia ngomong itu kan kalau saya bantah kan, saya terangkan. Mengapa ngundang apa itu apa Saksi ahli. saksi ahli? Dia bilang kan itu Pak semestinya kan kalau ujaran kayak gitu tuh cukup penyidik yang menentukan, nggak usah tanya saksi ahli, kata gitu kan ya itu berarti menunjukkan keraguan-keraguan. Saya sampaikan Pak, kalau zaman dulu orang membohongi ataupun mencemarkan itu penafsirannya hanya ketika KUHP ya itu masih apa diserahkan pada penyidik. Tapi setelah era reformasi, kan sekarang ada era kebebasan berpendapat, ngomong itu kan, untuk Hmm. membuktikan bahwa itu ujaran kebencian atau penghinaan dan sebagainya, kita harus panggil saksi ahli bahasa. Disitulah perannya. Kita harus saksi ahli apa digital, saksi ahli daripada grafonomi dan sebagainya itu. Itu untuk menentukan pasti bahwa itu ada pidana apa tidak supaya hakim bisa bisa yakin itu kan teorinya kayak gitu si pengacara gombalan itu apa yang ngomong itulah pakai saksi ahli itu apa nanti itu jadi semua kesaksian itu akan dimonopoli oleh para saksi ahli itu penyesatan betul kan kayak gitu. Saya harus katakan di sini karena kemarin nggak sempat saya bisa menyalakan kayak gitu. Jadi dia sementara kita tuh menggunakan teknik yang modern ya itu pada perkembangan. Dia balikkan dengan menghasut pada rakyat itu. Mereka pakai saksi ahli yang dalam tanda petik mungkin disogok untuk menguatkan mereka. Kan jahat itu Bu kayak gitu tuh gitu. Itu yang terjadi. Jadi kesimpulannya ya terakhir sama dokter Tifa itu kan. Katanya kan saya sudah bilang bawa bukti-bukti. Tapi kan enggak kemarin hanya datang situ cuma bawa tuntutan-tuntutan bahwa dia akan ngomong gini, akan ini, bahwa dia itu dikriminalisasi dan sebagainya. Itu kan bukan bukti itu. Itu kan sangkaan mereka. Bahwa mereka mereka itu ya Bu sudah melakukan tindakan-tindakan yang selama ini ternyata dari hasil penyidikan itu adalah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai suatu ujaran kebencian ya. Tetapi kan mereka masih ngomong, saya ini meneliti dan kemudian dikriminalisasi kan itu. Dia ngomong pada rakyat kan gitu. Disinilah rakyat banyak terpancing, bukan hanya rakyat jelata ya, profesor pun terpancing. Karena apa? Mereka dianggapnya orang-orang yang suci yang mencari kebenaran, tapi kemudian diberangus oleh aparat. Itu kan itu yang terjadi. Teman saya yang profesor saja, senior saya mengatakan, Tok, itu kalau menurut saya memang saya Pak Jokowi itu palsu. Coba bayangkan Bu. Disitulah rakyat yang tercekoki oleh bualan-bualan mereka itu sehingga sekarang rakyat jadi terbelah di lapangan sana itu. Mereka menyangkal apa buktinya coba rakyat terbelah di lapangan kan nggak pernah ada huru hara katanya kayak gitu tuh Bu. Jadi kesimpulannya ya saya mereka itu malah cara mereka menyampaikan provokasi dan sebagainya jelas memenuhi syarat untuk dituduh sebagai suatu ujaran kebencian itu berdasarkan daripada para saksi ahli itu kan gitu. Hanya sekarang belum disebutkan di pengadilan aja tapi mereka merasa bahwa mereka itu nggak mau digugat kayak gitu itu kebebasan pendapat membela kebenaran penelitian yang jujur dan sebagainya itu dan celakanya ya mereka itu Bu membawa apa itu memanipulasi lah istilah-istilah mulia kejujuran, kebohongan
bukan kebenaran. Itu yang mereka dengungkan. Oleh si Roy juga demikian kan gitu kan kebohongan yang ditunjukkan. Selalu ini bohongan yang penting jujur. Semua bohong-bohong. Padahal yang melakukan kebohongan mereka. Hmm. Keadilan. Hmm. Dia menutup. Kejujuran. Itu jadi semua yang diangkat kayak gitu. Saya disitulah maka rakyat banyak gampang sekali terjaring ya dengan Polarisasi politik ya. mereka. Iya, jadi sampai Hmm. orang-orang yang berpikiran profesor itu kan berarti kan pemikirannya udah hebat gitu. Itu pun dia masih percaya. Gara-gara apa? Saya percaya Pak, itu ya saya palsu. Kan fotonya aja kan udah jelas. Coba, kayak gitu simpel sekali kalau rakyat ya. Iya kalau fotonya. Profesor kayak gitu, apalagi rakyat jelata. Itulah Hmm. akibat daripada mereka itu. Saya di sini akan menerangkan ya. Akibat mereka itu memfitnah dan sebagainya, terjadilah perpecahan kan. Perpecahan Hmm. antar kelompok. Hmm. Antara kelompok mana? Ya kelompok orang yang pro dengan Jokowi dengan Kontra. yang kontra. Perpecahan betul-betul sekarang ini. Termasuk perpecahan antara orang yang tadinya netral. Yang tadinya netral nggak peduli sama itu, tapi akhirnya sekarang juga, wah ini Jokowi memang pembohong betul. Kan jadi ikut-ikut menjas kayak gitu. Orang yang netral pun terjadi perpecahan sekarang. Itu yang mereka sangkal bahwa itu tidak ada terjadi perpecahan di apa gejolak di sosial. Karena menurut keputusan MK kan kalau hanya gejolaknya itu di medsos dan tidak ada bukti di lapangan, nggak bisa dibuktikan itu sebagai suatu apa ujaran kebencian yang memecah belah kan gitu kan. Tapi ini nyatanya di lapangan sudah banyak. Bahkan kerusuhan musik sudah banyak. Ada satu kelompok yang ingin si Roy itu dihukum, ada. Ada yang geruduk kepada Pak Jokowi ke rumahnya. Ada yang mendatangi Pak isi apa siapa-siapa saksi-saksi yang keberatan itu diperiksa. Itu kan suatu suatu apa kacauan di masyarakat, bukan hanya di medsos kan gitu. Itulah kira-kira Bu ya. Jadi saya kesempatan ini untuk menerangkan pada rakyat. Saya tidak membela Pak Jokowi, tapi ingin menerangkan pada rakyat itulah yang sudah terjadi dari penyidikan sampai penyidikan ini. Tapi kemudian dikontrol oleh mereka itu dengan framing-framing yang mulai dari sejak awal. Sejak awal Hmm. mereka itu framingnya adalah satu ya, pakai apa, dalihnya ada penelitian ilmiah, Hmm. kemudian kejujuran, kebohongan, Hmm. apa, terus apa, bohong, Hmm. ah, hasutan. Mereka mengelak untuk itu. Padahal kan publik sendiri kan bisa ngelihat kan itu. Gitu. Nah. Nah, jadi kira-kira gitu. Terus yang kedua, memframing supaya rakyat tidak percaya pada aparat. Contohnya putusan pengadilan Sleman itu kan sudah diputus oleh hakim. Hmm. Apa yang mereka gembor-gemborkan? Contoh itu di Sleman itu. Si Bambang Tri itu kan dituduh katanya menuduhkan ijazah palsu. Kemudian Hmm. dia apa, menyebarkan berita bohong. Kemudian dihukum tanpa dibuktikan ijazah itu palsu apa tidak karena ijazah nggak dihadirkan. Coba itu Pak, logikanya kayak gitu yang sama mereka itu. Oh. Jadi memprovokasi supaya rakyat tidak percaya sama aparat itu namanya perusuh itu, memecah belah bangsa itu yang harus diamankan. Tapi mereka pemecah belah bangsa tapi dengan melalui ya kayak gitu ini diselundupkan itu. Makanya saya kembali ke kenapa kok ini jadi kayak gini ya? Karena Hmm. ini ya menuduh-menuduh Jokowi itu ya. Saya lihat ini dari YouTube-YouTube yang ada maupun dari apa diskusi selama 2 bulan ini. Ini Hmm. adalah antara kelompok yang pembenci dan pendendam Jokowi melawan kelompok yang simpatisan dengan Jokowi. Sementara yang pendendam Jokowi itu siapa saja? Saya bisa hitung nggak? Orang kelompok pertama adalah kelompok orang yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi. Ya, yang kedua orang kelompok yang kelompoknya dibubarkan oleh Pak Jokowi. Yang ketiga orang yang kelompok yang partainya ataupun pilpresnya kalah. Itu kira-kira Hmm. kelompok itulah yang pendendam dengan Pak Jokowi sehingga dia ingin menghancurkan Pak Jokowi. Tapi ada kelompok lain di luar yaitu kelompok Amerika dan kelompok Eropa. Karena apa? Mereka kan Freeport-nya diambil alih. Amerika kan marah kan, otomatis dia akan pakai balas dendam dengan memecah belah rakyat kita. Eropa, kita kan dulu kan digugat WTO, gitu kan? Kalah Hmm. kita, tapi Pak Jokowi masih melawan. Akhirnya Eropa ya caranya untuk menghancurkan Indonesia ya mengadu domba. Jadi sekarang yang terjadi ini adalah ya terjadinya adu domba oleh dalang ya entah dari dalam atau dari luar negeri itu tadi untuk Hmm. menimbulkan perpecahan-perpecahan yang berpotensi konflik itu pasti akan diadu-adu. Itulah kira-kira yang terjadi itu. Makanya kenapa kok kasus ini oh gampang para senior saya ngomong itu tak apa gampang buktikan kok cuma gini gini gini. Dia nggak ngerti ini bukan yang kita hadapi itu bukan
pidana umum, pidana pidana apa tuh pure. Tapi ini adalah rekayasa daripada orang yang di belakang sana untuk mengadu domba itu. Makanya mereka pakai pion-pion yang betul, yang nggak tahu malu itu. Mereka dengan ngomong-ngomong pembuktian bohong, dengan ini, dengan vulgarnya ngomong bahwa dia itu gini dan sebagainya itu. Itu yang mereka yang dipakai yang orang-orang yang model kayak gitu itu. Itu jadi kasihan kan rakyat jadinya. Itu Iya. kira-kira begitu Bu, penjelasan saya. Hmm. Lengkap banget penjelasannya Pak Arianto. Terima kasih Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi atas waktunya dan penjelasan yang benar-benar detail nih untuk kasus ini. Semoga Ya, proses hukum kasus ini berjalan adil dan tentunya bisa segera menemukan titik terang. Terima kasih juga ya, sahabat saya ingin Kompas. menyampaikan Bu sekali lagi ya. Saya ngomong ini bukan saya membela Pak Jokowi, tetapi saya Hmm. menjelikan pada rakyat apa yang terjadi, yang sesungguhnya yang saya lihat dan analisis saya kira-kira apa yang terjadi di belakang itu supaya rakyat waspada ya. Jangan sampai gampang sekali terprovokasi untuk kemudian mencurigai pada aparat gitu bahwa ini aparat dikendalikan oleh Jokowi dan sebagainya. Tapi kita tuh sedang diadu domba oleh kekuatan asing itu tadi, kekuatan Hmm. asing maupun kekuatan orang dalam itu tadi yang mendalangi Hmm. yang tiga orang pendam itu dia kan juga mengadu domba juga dengan menggunakan pion-pion itu. Mudah-mudahan rakyat dengan penjelasan saya ini betul-betul bisa menerima lah gitu. Dan Hmm. tugas saya adalah menyelamatkan rakyat dari provokasi untuk mengadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Gitu. Terima Terima kasih kasih. banyak. Ya, Terima kasih juga sahabat Kompas TV karena telah menyaksikan Zoomcast. Saya Karisma Ningtyas pamit undur diri. Sampai jumpa di Zoomcast selanjutnya. Terima kasih juga terima Pak kasih. Rianto.